Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Bu Fatin. Ini pertemuan kedua ya di semester genap. Kalau kemarin kita membahas tentang kerajinan limbah lunak, sekarang hari ini kita akan mempelajari tentang pengolahan bahan limbah lunak. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk tindak lanjut dari sampah itu sendiri biasanya itu dibakar atau ditimbun. Nah, untuk yang ditimbun itu jika sampahnya bersifat organik itu bisa dijadikan pupuk. Contohnya adalah kotoran hewan ya. Jadi kotoran hewan setelah diolah itu bisa dijadikan pupuk. Sedangkan untuk sampah yang bersifat anorganik itu bisa kita jadikan untuk meratakan tanah. Karena yang kita ketahui sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai ya. Jadi kita bisa menggunakannya untuk meratakan tanah. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang prinsip pengolahan sampah. Jadi jika kita ingin mengolah sampah menjadi barang yang berguna, jadi kita harus mengetahui prinsip-prinsipnya. Apa saja itu? Kita bisa mengenalnya dengan istilah 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce artinya mengurangi, reuse menggunakan kembali, dan recycle mendaur ulang. Untuk reduce yang artinya mengurangi, supaya tidak banyak menghasilkan sampah, kita bisa meminimalisir penggunaan benda-benda sekali pakai yang bisa menjadi sampah. Semisal ya, kita terbiasa meminum air minum dari botol plastik. Itu kan biasanya sekali minum langsung buang begitu saja. Lah, bayangkan jika sehari kita minum 5 botol plastik ya, nanti seminggu berapa botol? Sebulan, setahun, jadi nanti akan malah menumpuk ya. Padahal kita itu kalau bisa harus mengurangi sampah-sampah plastik atau sampah yang bersifat anorganik. Nah, untuk menguranginya kita bisa memakai botol minum yang terbuat dari gelas, terbuat dari kaca ya. Jadi setelah meminum itu kita bisa mencuci kembali dan menggunakan kembali ya. Kemudian yang nomor 2, reuse, itu menggunakan kembali. Bagi orang-orang yang mempunyai kreativitas tinggi, biasanya mampu mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai guna, bahkan bernilai jual. Contohnya adalah kalian tahu bungkus kopi ya toh? Bungkus kopi itu ternyata setelah diolah itu bisa diubah atau diolah menjadi tas. Tas nanti bisa digunakan untuk menaruh barang. Nah, apabila tasnya itu bagus, nanti bisa dijual dan bisa menghasilkan uang. Untuk yang terakhir, recycle, mendaur ulang, itu hampir sama dengan reuse ya. Bedanya kalau reuse itu mempunyai bentuk dan sifat yang sama. Contohnya adalah botol plastik ya, botol minuman yang dari plastik. Itu kan setelah kita minum airnya, nanti kita bisa menggunakan kembali sebagai tempat air minum ya, bisa diisi ulang air minum. Itu kan berarti bentuk dan sifatnya sama ya. Tadi sebelum diminum ya sifatnya berupa tempat air minum. Lah setelah air minumnya diminum, itu kan nanti bisa diisi ulang dan tetap dijadikan tempat air minum. Berbeda dengan recycle. Recycle mempunyai bentuk dan sifat yang berbeda untuk benda yang digunakan. Nah, contohnya tadi
yang bungkus kopi itu. Bungkus kopi, setelah kopinya kita minum ya, itu kan bungkusnya ternyata bisa diolah menjadi tas ya. Jadi awalnya yang tadi cuma bungkus ya, bungkus kopi terus diolah menjadi tas. Jadi terus sifatnya kan langsung berbeda, manfaatnya juga berbeda. Itulah perbedaannya dari reuse dan recycle. Kemudian setelah kita tahu prinsip-prinsip dalam mengolah sampah, kita juga perlu tahu proses produksi kerajinan bahan limbah. Pembuatan produk kerajinan di setiap wilayah tentunya berbeda dengan wilayah yang lain. Jadi kerajinan di daerah satu dengan daerah yang lainnya itu pasti berbeda tergantung sumber daya limbahnya dan apa yang menjadi ciri khas dari daerah tersebut itu apa ya. Nah, di sini penggolongan hasil limbah lunak organik itu bisa dikelompokkan menjadi 4 ya. Bisa dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama daerah pesisir pantai atau laut ya. Siapa yang rumahnya di daerah pesisir atau mungkin punya saudara yang rumahnya di daerah pesisir, biasanya sampah yang banyak itu adalah sabut kelapa atau daun kelapa. Sabut kelapa atau daun kelapa ini misalnya bisa diolah, dianyam, bisa dijadikan tikar, tas, ya, tergantung mau dijadikan apa. Yang kedua daerah pegunungan. Limbah lunak organik yang banyak dihasilkan di daerah ini adalah kulit jagung, kulit bawang. Jadi untuk di daerah pegunungan biasanya kan tanahnya subur, jadi banyak tanaman-tanaman. Nah, karena banyak tanaman pasti akan menghasilkan sampah yang berupa tanaman juga, misal kulit jagung, kulit kacang, buah-buahan ya, itu jika diolah juga bisa menghasilkan barang atau sesuatu yang bermanfaat. Kemudian daerah yang ketiga yaitu daerah pertanian. Limbah lunak organik yang didapat pada daerah ini adalah jerami padi, kulit jagung, batang daun, singkong, kulit bawang, dan pelepah pisang ya. Contohnya adalah daerah asalnya Bupaten Demak sana itu adalah daerah yang mayoritas penduduknya adalah petani. Jadi banyak para petani setelah memanen padinya itu kan berarti jeraminya numpuk ya, sampah jeraminya numpuk lah, itu nanti bisa diolah menjadi benda yang bisa bermanfaat. Kan percuma kalau dibuang atau dibakar begitu saja. Untuk yang daerah yang terakhir yaitu daerah perkotaan, itu sampah yang paling banyak kita jumpai itu berupa kertas, kardus, kayu, dan masih banyak yang lainnya ya. Itu jika diolah dengan baik juga bisa menghasilkan produk yang bagus, produk kerajinan yang bagus. Untuk pengolahannya itu bisa dilakukan secara manual maupun dengan mesin. Kalau manual berarti kan diolah dengan tangan ya. Kalau diolah menggunakan mesin biasanya yang dikerjakan dengan tangan manual itu nilainya itu lebih tinggi. Maksudnya misal dijual itu harga jualnya lebih tinggi ya daripada menggunakan mesin. Sekarang untuk proses pengolahan limbah lunak. Proses pengolahan limbah lunak yang pertama adalah pemilahan bahan limbah lunak. Jadi untuk mengolah limbah lunak itu harus melalui beberapa proses. Yang pertama adalah pemilahan atau seleksi ya, harus diseleksi kira-kira limbah ini layak atau tidak dijadikan kerajinan tangan. Jadi harus disortir, yang bagus dikumpulkan dengan yang bagus, nanti yang jelek bisa kita hancurkan, musnahkan, dibuang atau dibakar seperti itu
ya. Harus diseleksi karena kerajinan yang bagus itu harus berasal dari bahan yang bagus pula. Setelah diseleksi, itu kita harus melalui proses pembersihan limbah lunak, harus dibersihkan. Semisal ini ya, kulit jagung, bungkus jagung, kulit jagung itu setelah kita seleksi yang bagus-bagus kita ambil, kita bersihkan. Bisa dilap dengan air ya, tidak perlu dicuci terus dimasukkan ke mesin cuci, itu tidak perlu, nanti malah merusak. Dilap aja biar kuman-kumannya itu hilang ya. Hilang. Terus setelah dibersihkan itu nanti kita jemur ya melalui proses pengeringan. Dijemur di bawah sinar matahari langsung, tujuannya agar kadar air itu bisa hilang dan dapat diolah dengan sempurna. Setelah dikeringkan, kita bisa juga memberikan pewarna bahan limbah lunak ya, biar tidak terlihat kalau itu sampah ya, tidak terlihat kalau itu ternyata bungkus jagung, kita bisa kasih pewarna. Nah, berupa cat juga bisa. Nah, setelah dikasih warna, dicat, itu kita keringkan kembali, karena kan cat itu kan sifatnya cair ya, basah, jadi harus dikeringkan kembali, agar catnya itu tidak luntur. Setelah itu yang terakhir adalah penghalusan bahan agar siap dipakai atau finishing intinya ya. Jadi mau diapakan ini bahannya, semisal mau dibentuk kayak dicetak semisal ya, berarti kan harus dihancurkan nanti terus dicetak. Semisal tidak perlu dihancurkan, nah kita bisa langsung mengolahnya ya, langsung mengolah. Nah, kalau tadi proses-proses pengolahan, jangan lupa kita harus memikirkan syarat-syarat perancangan benda kerajinan. Ya. Kita harus memenuhi syarat-syarat agar kerajinan itu layak atau bisa berguna. Yang pertama adalah kegunaan atau utility. Benda kerajinan itu harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contoh, mangkok untuk wadah sayur. Jadi jangan cuma saya mau membuat benda kerajinan tapi tanpa memikirkan kegunaannya itu apa sih. Kita harus memikirkan itu. Oh, berarti mau membuat mangkok dari yang batok kelapa ya, batok kelapa itu kan bisa digunakan untuk mangkok wadah sayur, bisa digunakan untuk gelas ya. Nah, jadi ada nilai fungsinya, ada nilai gunanya, tidak sekedar mengolah sampah terus sudah begitu saja, tapi kita bisa memanfaatkannya. Yang kedua, kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya cangkir didesain ada pegangannya ya. Jadi biar penggunanya itu dalam memakainya merasa nyaman atau comfort, itu harus ada pegangannya. Kalian pernah lihat ya cangkir sama gelas ya, itu kan yang ada pegangannya sama tidak itu kan lebih nyaman kalau ada pegangannya. Semisal mau memberi air minum yang panas kan kita tetap bisa memegangnya. Terus yang nomor 3 yaitu keluasan atau flexibility. Ya. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud. Contohnya kita membuat sandal ya. Membuat sandal itu ya harus sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Jangan kelangsungan membuat sandal terus besar sekali, itu nanti malahan lucu ya. Kok malah besar, nanti tidak dipakai, tidak ada gunanya, cuma dipajang saja kalau besar ya. Jadi harus mengutamakan kegunaannya biar bisa dimanfaatkan, disesuaikan dengan ukuran kaki sandalnya.
Terus yang keempat adalah keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, gelas dari batok kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna. Semisal ya, tadi kan proses pengolahan itu kan ada pewarnaan. Proses proses pewarnaan itu kan selera. Nah, semisal bendanya mau kita buat wadah untuk minum, jadi alangkah baiknya tidak usah dikasih warna, karena nanti bisa membahayakan untuk penggunanya. Itu contohnya. Terus yang kelima, yang terakhir adalah keindahan atau estetik. Ya, ini sangat penting sekali karena benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Ya, jadi kalau mau membuat suatu kerajinan itu harus mementingkan unsur estetik, ya, agar orang-orang itu tertarik untuk menggunakannya, tertarik untuk membelinya, sehingga nanti bisa menghasilkan uang kalau misal kita jual, ya. Terus ini adalah contoh kerajinan limbah lunak organik. Pertama yaitu contoh kerajinan limbah kertas. Untuk kerajinan limbah kertas itu ada beberapa macam teknik, ya. Semisal teknik anyam, teknik bubur, teknik lipat, atau teknik menggulung-gulung, ya, banyak sekali teknik yang bisa kita lakukan dalam mengolah limbah kertas. Ini ya contohnya. Oh iya, sebelum ke contohnya, perlu kita ketahui bahan dan alat-alatnya, ya. Nah, ada koran, majalah, kertas, dan lain-lainnya. Terus bisa menggunakan lem, bisa menggunakan cat, gunting, atau pemes, atau yang lainnya yang kita perlukan dalam membuat benda kerajinan. Nah, ini adalah contoh kerajinan dari kertas, ya. Ini yang pertama bisa berbentuk figura, ini kertas digulung-gulung, hasilnya sangat cantik sekali, ya. Kemudian yang ini juga kertasnya digulung-gulung, ya. Ini bisa berbentuk tempat tisu atau tempat pensil, bisa. Sedangkan yang ini adalah teknik bubur. Jadi kertasnya itu dihancurkan dulu menjadi bubur, terus setelah itu nanti dicetak, ya. Mau dicetak menjadi apa? Tergantung. Ini ada teknik anyam, ya. Berubah menjadi kotak serbaguna. Terus yang ini adalah contoh kerajinan dari limbah lunak kulit jagung, ya. Nah, ternyata kulit jagung itu bisa dijadikan bunga. Nah, nanti bisa dijadikan hiasan atau ini juga bisa gantungan kunci. Terus ini contoh kerajinan dari jerami, bisa dijadikan sapu ataupun tas. Contoh kerajinan pelepah pisang, ini bisa dijadikan sandal, dompet, tas, ataupun kotak serbaguna, ya, tempat serbaguna. Sudah, itu tadi adalah materi yang bisa Bupaten sampaikan pada hari ini. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang contoh kerajinan limbah lunak anorganik. Kalau tadi kan contoh-contoh dari limbah lunak organik. Besok minggu depan itu limbah lunak anorganik. Sudah, itu saja yang bisa Bupaten sampaikan. Kekurangan lebihnya Bupaten mohon maaf. Semoga apa yang Bupaten sampaikan hari ini bisa bermanfaat, ya. Sudah, Bupaten akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.